Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat kemampuan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, masih bisa diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita ibadah sholat isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Salam dan selawat mari kita sampaikan juga kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita senantiasa nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah mengisah hari ke-22 selesai untuk yang menjalankan melalui versi pemerintah atau ruqyat. Namun ada juga saudara kita yang sudah sampai hari ke-23 yang menjalani dengan hitungan hisabnya. Sehingga pada malam ini kita, kalau masjid ini adalah malam 23, malam yang istimewa juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan, selain amalan puasa wajib yang telah kita jalani selama 22 hari ini, ada banyak amalan-amalan yang disunahkan yang patut kita kerjakan dengan khusyuk dan tekun, di mana di situ akan menjadi ladang pahala bagi kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Amalan-amalan apakah itu? Yang telah kita jalani seperti nanti adalah yang pertama tentu sholat tarawih, dan alhamdulillah sampai malam ini sholat tarawih kita laksanakan berjamaah dengan penuh khusyuk dan tetap semangat ya. Terbukti masih penuh di dalam masjid kita ini, alhamdulillah. Ada juga amalan nanti sholat malam yang kita masjid ini kita mengadakan setiap malam pukul 2 dini hari. Kita adakan sholat malam juga untuk menambah pundi-pundi amalan pahala kita. Tentu juga amalan-amalan yang lain, menyediakan buka puasa, sedekah dan lain-lain. Dan juga yang tak kalah penting adalah amalan iktikaf. Semoga amalan-amalan yang telah kita jalankan ini bisa kita jaga istiqomah sampai akhir puasa nanti. Amin. Dan semua amalan-amalan yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait dengan amalan iktikaf, mungkin memang belum terlalu banyak yang bisa dan mau
mampu dan mau menjalankan, mengamalkan satu amalan ini karena memang cukup berat. Apa itu iktikaf? Apa iktikaf? Iktikaf adalah satu amalan atau aktivitas, dalam bahasa syar'inya adalah satu amalan atau aktivitas berdiam diri di masjid dengan waktu tertentu dan amalan-amalan ibadah tertentu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada patokannya dan kapan iktikaf itu dilaksanakan. Sebetulnya secara umum iktikaf itu dapat dilaksanakan sepanjang tahun, sepanjang hari menurut pengertian bahasa. Namun yang pada umumnya dan lebih utama biasanya dilakukan sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan. Dan Nabi sendiri mencontohkan dari beberapa riwayat, ada juga 10 hari pertama, ada juga 10 hari terakhir. Namun yang paling utama adalah 10 hari terakhir. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup? Ataukah kita mampu? Apakah kita mau juga? Beberapa pendapat ulama, khususnya jumhur ulama dari mazhab Salafi, Hanafi dan Ahmad, umumnya membatasi waktu, memberikan kelonggaran waktu iktikaf itu bahwa tidak ada batasan waktu berapa lama iktikaf di masjid itu. Namun dari beberapa kesimpulan ulama, ya berdiam diri minimal kalau di Indonesia rata-rata adalah sekitar 1 jam. 1 jam berdiam diri di masjid. Namun harus diawali dengan niat dari rumah bahwa berniat untuk iktikaf. Apa hukumnya iktikaf itu sendiri? Bahwa hukumnya memang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dan itu dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir sepanjang hidupnya. Beliau melaksanakan khususnya 10 hari terakhir sampai beliau wafat, dan kemudian dilanjutkan dengan di mana iktikaf itu, sudah kan? Pertanyaannya, sebagaimana telah disampaikan bahwa dan juga difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'annya, di dalam Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah di ayat 125 dan 187, di situ disebutkan iktikaf itu di masjid. Kalau awalnya di masjid itu adalah Masjid Nabawi, namun di situ tidak dibatasin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125 dan 187 itu tidak batasi berapa lama, di mana dan kapannya. Hanya disebutkan iktikaf di situ. Mungkin Mas Duta hafal di 187, 125 Al-Baqarah? Enggak ya? Di situ disebutkan bahwa artinya itu semacam pemberitahuan bahwa di situ ada kegiatan iktikaf. Kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis, banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang iktikaf itu. Salah satu yang saya nukilkan adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim maupun At-Tirmidzi, An-Nasai dan beberapa periwayat yang lain, bahwa disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau beriktikaf di masjid
sampai beliau wafatnya. Itu salah satu hadis yang menjadi dalil, menjadi hukum dari amalan iktikaf. Di mana bisa iktikaf itu? Tentu di masjid. Masjid yang bagaimana? Apakah boleh kita iktikaf di masjid, di musyuro, di langit? Jumhur ulama menyebutkan bahwa masjid yang bisa dipakai untuk iktikaf itu adalah masjid yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah dalam sholat fardu. Itu sudah memadai untuk kita melaksanakan iktikaf. Tadi disebutkan berapa lama bisa dikatakan iktikaf. Kalau ditinjau dari itu, bahwa arti dari iktikaf sendiri hanyalah berdiam diri sejenak. Dan di situ, di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan berapa lama batasan minimalnya. Namun yang penting dia berdiam diri sejenak di situ, tapi disertai niat untuk beriktikaf. Iktikaf berdiam diri harus dibedakan dengan satu kebiasaan atau kegiatan lain dalam ada yang sebagai contoh, orang jam 11 datang ke masjid, tapi tujuannya untuk menunggu sholat zuhur, karena dalam perjalanan dia istirahat atau dari rumah, daripada di rumah dia datang ke masjid untuk menunggu sholat zuhur. Namun dia tidak berniatkan untuk iktikaf, ya, walaupun 1 jam dia belum dikatakan iktikaf. Apakah boleh siang hari iktikaf? Tidak ada batasan siang atau malam untuk melaksanakan iktikaf itu. Dan alhamdulillah di masjid kita ini telah difasilitasi untuk melakukan kegiatan iktikaf, sehingga monggo kita manfaatkan amalan iktikaf ini sebagai suatu amalan yang puncak dari melengkapi kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Memang masih ada, ya, kita masih ada kesempatan, bisa 1 jam, bisa 1 hari, bisa 1 waktu. Yang paling sempurna adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun tidak, karena ini sudah menginjak ke malam 23, mari kita manfaatkan waktu yang ada, kita menjalankan sunnah Rasul, yaitu beriktikaf. Dengan itu kita mempunyai potensi dan harapan untuk meraih Lailatul Qadar. Karena dalam 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, banyak hadis yang menyampaikan disitulah pada hari-hari ganjil diturunkannya Lailatul Qadar. Itulah yang bisa saya himbau, dan sebagaimana kita telah memfasilitasi untuk mengadakan amalan iktikaf ini untuk melengkapi kesempurnaan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita juga menyediakan sahur. Jadi kalau bapak-bapak mau iktikaf jam 9 malam sampai sahur, monggo. Mau jam 12 sampai sahur, atau jam 1 sampai sahur, jam 2 juga boleh, karena salat malam kita mulai jam 2 ya Mas Budi ya. Kita mulai jam 2, dan alhamdulillah kemarin juga 1 shop sudah dimulai. Monggo yang belum, semangat untuk tetap menjalankan amalan-amalan yang sebagai pelengkap dan kesempurnaan dari amalan bulan Ramadan ini. Demikian yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan, dan tentu kita selalu berharap dan berdoa semoga kita tetap diberikan kesehatan yang baik,
diberikan kemampuan dan kemauan untuk tetap menjalankan sisa dari waktu untuk berpuasa dan amalan-amalan lain, dan kita berharap semoga amalan kita yang telah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.